siang. Waalaikumsalam. Selamat siang para hadirin. Ya, baik di kesempatan yang baik ini di hari Jumat yang siang ini kita akan ada kegiatan ya mengenai dengan judul berkenalan dengan post viewer, ya, analisis, visualisasi dan penulisan jurnal literatur review. Tapi sebelum memulai seminar itu kita akan mendengarkan dahulu lagu kebangsaan dari Republik Indonesia, di Indonesia Raya. Para hadirin dimohon dengan hikmat mendengarkan lagu kebangsaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya setelah mendengarkan lagu kebangsaan, kita akan mendengar sambutan terlebih dahulu dari Ketua Unit Publikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Kepada Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, silakan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mas Vito, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu dari berbagai wilayah ya. Pertama-tama kami aturkan terima kasih atas Bapak Wakil Dekan 1 FISIP Universitas Lampung yang mewakili Dekan FISIP Universitas Lampung. Kemudian Bapak Prakoso Bairawa Putra, narasumber yang sangat kami tunggu ini materinya nanti, dan Bapak Ibu peserta kegiatan workshop analisis, visualisasi, dan penulisan jurnal literatur review dengan menggunakan post viewer ya. Jadi kegiatan workshop ini merupakan rangkaian dari kegiatan unit publikasi FISIP Unila untuk mendukung peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa pasca sarjana dalam melakukan publikasi ilmiah. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengidentifikasi referensi-referensi yang bisa mendukung publikasi, melakukan pemetaan, dan kemudian
membantu menemukan novelty di antaranya. Dan perkembangan teknologi membawa munculnya berbagai macam aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kebutuhan tersebut, gitu ya. Salah satunya Force Viewer, gitu. Nah, maka kemudian karena alasan itu kami berinisiatif untuk mengadakan workshop ini, dan kemudian berdasarkan informasi yang kami terima, salah satu pematerinya adalah nanti ada Pak Prakoso, gitu ya. Jadi harapannya nanti setelah mengikuti workshop ini, Bapak dan Ibu peserta workshop akan mampu menggunakan aplikasi Force Viewer dan kemudian bisa menerapkannya dalam publikasi-publikasi yang dilakukan. Nah, sebagai laporan kepada Bapak Wakil Dekan 1 FISIP, kita menerima pendaftaran pada kegiatan ini sekitar 175 ya. 175 orang dari berbagai macam universitas ya, baik dosen ataupun mahasiswa pasca sarjana gitu. Ini masih 107, mungkin nanti bertambah lagi. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya, bantuan dalam penyelenggaraan workshop ini. Semoga nanti acara bisa berjalan lancar dan berlanjut di workshop-workshop selanjutnya. Saya kira demikian saja dari kami, Unit Publikasi Ilmiah. Selamat mengikuti workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Simon Tagalung atas sambutannya dari Kepala Unit Publikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan juga dari Bapak Wakil Dekan bidang 1 Bapak Wakil Dekan 1 bidang akademik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Kepada Bapak Dedi Hermawan, silakan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita dukung yang kami hormati narasumber kegiatan workshop pada siang hari ini, Bapak Prakoso Bahirawa Putra dari LIPI, yang kami hormati Ketua Unit Publikasi, Bapak Simon Sumunjoy Hutagalung, dan juga para anggota tim dari Unit Publikasi, dan juga seluruh peserta yang hadir pada acara workshop yang hari ini yang kami hormati. Kami sangat berterima kasih atas partisipasinya, juga kepada penyelenggara di tim Unit Publikasi, dan juga khususnya adalah narasumber Bapak Prakoso Bahirawa Putra dari LIPI. Kami mengucapkan terima kasih atas nama dekan, atas nama pimpinan dan lembaga, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan berkenan untuk memberikan berbagai pengetahuan terkait dengan materi workshop pada siang hari ini. Bapak narasumber, teman-teman unit publikasi, dan juga para peserta sekalian, kami dari fakultas memiliki tugas utama adalah memberikan layanan yang tinggi, memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam rangka agar seluruh aktivitas akademik di fakultas dan universitas bisa berjalan secara maksimal. Terutama kami harus sampaikan secara terus-menerus kepada kita semua bahwa kita hari ini dan waktu-waktu yang akan datang terus akan bekerja dengan berbasis pada indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab harus kita penuhi sebagai bagian dari kontrak Menteri, Rektor Dekan, dan Dekan Ketua Prodi. Bersama-sama kita bersinergi, ya, berkolaborasi bagaimana mencapai indikator kinerja utama kita. Dan tentu seluruh program, kegiatan, dan anggaran dari waktu ke waktu akan diarahkan pada pencapaian itu, ya, klasterisasi. Nah, salah satu yang menjadi tanggung jawab kami dan kita semua tentu adalah bagaimana meningkatkan kualitas
penelitian, kualitas keluaran penelitian yang bisa diakui secara internasional, ya, bereputasi dan terindeks. Dan ini yang menjadi tantangan kita semua, baik penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu, karena kita sangat fokus bagaimana mencapai output dari penelitian ini, maka kami membentuk satu unit khusus yang namanya unit publikasi. Awalnya diberi nama kantor publikasi, tapi nomenklaturnya sepertinya belum sesuai dengan kultur di perguruan tinggi, sehingga kita beri nama unit publikasi di bawah koordinasi, di bawah komando dari Pak Simon. Banyak hal yang kita akan lakukan hari ini dan waktu yang akan datang. Ini salah satunya adalah workshop analisis, visualisasi, dan penulisan jurnal literatur review sebagai upaya kita untuk memfasilitasi dan melayani bagaimana para dosen, para mahasiswa juga itu bisa meningkatkan kualitas publikasinya. Bahkan ke depan kita akan terus meningkatkan anggaran, karena penelitian juga di tahun 2022 kita tingkatkan anggarannya agar kegiatan ini bisa dilaksanakan secara maksimal dan capaian target kinerja kita juga bisa tercapai. Jadi kami dari fakultas atas nama dekan, pimpinan, dan seluruh sivitas akademika FISIP Unila mengucapkan terima kasih sekali kepada tim publikasi dan para narasumber dapat bahu-membahu membantu kami untuk mencapai indikator kinerja utama ini dari sisi keluaran penelitian. Harapannya ke depan akan semakin banyak artikel-artikel publikasi kita yang bisa terindeks fokus baik secara nasional, secara internasional terutama, sehingga nanti bisa mengalami percepatan juga terhadap pencapaian target fungsional para dosen, mulai dari lektor kepala sampai guru besar. Dan kita akan terus memfasilitasi, kita akan terus bangun atmosfer penelitian di FISIP Unila sehingga bisa banyak tumbuh karya-karya publikasi yang terindeks secara fokus. Jadi sekali lagi terima kasih pada tim unit publikasi dan kepada para peserta workshop. Kami mengucapkan selamat seminar, selamat workshop, dan selamat berdiskusi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hasil yang positif bagi penelitian-penelitian kita ke depannya. Tentu kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini masih ada berbagai kekurangan dan keterbatasan. Kami sekali lagi mohon maaf. Dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop visualisasi dan penulisan jurnal literatur review, analisis, visualisasi, dan penulisan jurnal literatur review secara resmi dibuka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat melaksanakan workshop. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bapak Dedi Hermawan, atas sambutannya dan atas resminya dibuka seminar ini. Baik, nah sekarang kita akan menuju kepada seminar acara intinya, seminar dengan judul Perkenalan dengan FOSS Viewer, Analisis, Visualisasi, dan Penulisan Jurnal Literatur Review. Saya ada pengantar sedikit mengenai FOSS Viewer sendiri ya, yang saya pahami bahwa FOSS Viewer itu merupakan sebuah perangkat lunak ya, yang berisi field bibliografi seperti judul, pengarang, penulis, jurnal, dan seterusnya. Dalam dunia penelitian, FOSS Viewer digunakan untuk analisis bibliometrik, mencari topik yang masih ada peluang diteliti, mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu. Sungguh beruntung sekali saat ini di seminar ini kita kedatangan Bapak Prakoso, ya, Bapak Prakoso Bairawa Putra dari LIPI. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin
atau sebelum kita mulai paparan dari Bapak Prakoso, mungkin ada baiknya kita menjelaskan tentang latar belakang dari Bapak Prakoso sendiri. Bapak Prakoso Bairawa Putra, biasa dipanggil dengan Koko, saat ini sebagai Kepala Biro dari Perencanaan dan Keuangan dari Peneliti Administrasi Publik dari LIPI. Bapak Prakoso sendiri sudah banyak melakukan penelitian, terutama di bidang kebijakan publik ya. Kemudian tentang analisis konten di Biometrics, inovasi dan reformasi. Di tahun 2014, Bapak Prakoso meraih fellowship program dari Spring Short Course STI Policy di Jepang. Bapak Prakoso sendiri mempunyai latar belakang pendidikan dari S3 Ilmu Administrasi Publik Universitas Padjadjaran, S3 Manajemen Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada. Jadi S3-nya 2 kali ya, luar biasa. Kemudian S2 MBA University of the People, kemudian Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, S2-nya juga 2 kali. Luar biasa. Dan dari S1 Ilmu Administrasi Negara Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya. Jadi kegiatan Bapak Prakoso sendiri adalah melakukan penelitian bidang sains, teknologi, dan innovation policy, science policy, public policy, content analysis, reform, and innovation, dan melakukan kegiatan perencanaan untuk lembaga riset. Aktif menulis untuk sejumlah media cetak nasional dan lokal, serta menulis buku dan publikasi jurnal ilmiah nasional dan internasional. Nah, jadi dengan pengalaman yang begitu luar biasa ya, Bapak Prakoso ini bisa berbagi dengan kami mengenai penggunaan perangkat lunak FOSViewer ini. Jadi kepada Bapak Prakoso mungkin kita bisa memulai paparan tentang aplikasi dengan perangkat lunak ini, kemudian bagaimanakah tampilan visualisasi yang nanti akan disajikan di dalam penulisan jurnal. Baik, kepada Bapak Prakoso, saya silakan untuk memaparkan materi dari FOSViewer ini. Baik, terima kasih Mas Vito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Selamat siang Mas Simon ya. Biasanya saya panggil Mas Simon. Selamat siang Mas Simon. Selamat siang Pak Wakil Dekan Pak Dedi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman yang ada di sini, terutama teman-teman dari Universitas Lampung. Yang pertama adalah saya coba klarifikasi yang disampaikan Mas Vito ya, Mas Vito, biar nggak salah nih. Nanti saya dipikir kebanyakan sekolah. Saya pernah kuliah di UGM tapi tidak menyelesaikan studi, kemudian akhirnya saya pindah ke Universitas Padjadjaran. Jadi saya pindah sekolah Mas, ya. Jadi nanti nggak enak sama teman-teman di UGM. Jadi saya pernah tercatat sebagai mahasiswa di sana, kemudian saya tidak menyelesaikan kuliah di sana dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di Unpad. Kemudian saya boleh minta ditayangkan slide-nya. Tadi sudah diberikan ke teman-teman panitia. Baik. Oh, langsung Mas Simon ya. Mohon maaf kalau gitu. Ini nggak sopan saya ngerjain Mas Simon ya berarti ya. Mohon maaf ya Mas. Nanti coaching khusus untuk Mas Simon, nanti kita nulis bareng. Baik, bisa di full screen ya Mas ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya diskusi chat dengan Mas Simon, banyak hal yang bicara tentang Mas Koko bisa dibantu nggak bagaimana penulisan dengan literatur review, kemudian saya sampaikan saya bisa melakukan penulisan dengan FOSViewer. Dan ini saya coba share berbagi bagaimana pengalaman yang saya pernah lakukan, dan juga mungkin jika ada teman-teman Bapak Ibu di sini yang sudah mahir dalam penggunaan FOSViewer dan penulisan literatur review, jadi mohon
nanti pada sesi diskusi kita saling sharing ya. Jadi kalau saya sifatnya adalah berbagi bersama itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi di sini saya bukan menjadi guru Bapak Ibu, tetapi teman diskusi dan sharing. Kebetulan dari penulisan artikel di FOSViewer, alhamdulillah dalam waktu 2 tahun terakhir hampir ada sekitar 7-8 paper yang sudah publish dengan penggunaan FOSViewer. Dan ini juga menunjukkan bahwa apa saja yang disampaikan oleh Mas Simon dan Pak Dedi sebagai Wakil Dekan, harapan ke depan bisa menjadi salah satu alternatif untuk publikasi kita. Berikutnya, Mas. Nah, jadi dalam benak Bapak Ibu tadi sedikit pengantar diberikan oleh Mas Vito, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Vito. Jadi pasti ketika daftar ini ada yang bertanya-tanya, apa sih FOSViewer itu? Kemudian pentingnya FOSViewer untuk studi saya apa? Pasti banyak hal yang bertanya seperti itu. Kemudian mengapa saya harus tahu tentang FOSViewer? Kemudian selalu kalau kita yang sedang riset S2 dan S3 pasti melihatnya ini tuh nanti jenisnya di kuantitatif atau kualitatif sih sebenarnya. Pasti diskusinya ke arah sana. Atau kemudian ada yang sedikit mendalam bertanya, bisakah hasil dari analisis bibliometrik atau visualisasi dari FOSViewer itu saya bisa publish di jurnal internasional atau jurnal nasional? Karena hampir semua teman-teman yang lagi studi di S2 dan studi di S3 hari ini, itu salah satu persyaratannya wajib publikasi. Setahu saya kalau teman-teman yang S2 itu di nasional publikasi, biasanya itu setingkat Sinta berapa akreditasinya. Kemudian kalau yang sedang studi S3 selalu diminta untuk publish di jurnal internasional. Nah, hal-hal semacam ini tuh selalu bertanya apakah dengan pendekatan ataupun dengan cara yang dilakukan oleh FOSViewer kita bisa melakukan publikasi. Bahkan ada juga yang sering bertanya, Mas Koko, apakah bidang ilmu, bidang kajian saya, topik tesis saya, topik disertasi saya itu bisa ditampilkan dalam bentuk FOSViewer dan bisa dipublikasikan. Nah, semoga ya kurang lebih 2 jam ke depan kita bisa diskusi, mungkin ya bisa diskusi dan bisa saling sharing apa saja yang sudah pernah dilakukan dan seperti apa bentuk dari visualisasi ini, dan yang di bagian terakhir nanti kita akan lihat bagaimana bentuk outline-nya dari sebuah jurnal yang bisa menampilkan FOSViewer ini. Berikutnya, Mas. Nah, sebelum kita berkenalan dengan FOSViewer, saya ingin buka tampilan ini. Jadi banyak orang di Indonesia dan tentunya kita selalu bertanya-tanya, literatur review itu sebagai sebuah artikel, sebagai sebuah publikasi, apakah bisa dilakukan? Data terakhir yang saya ambil hari ini tadi subuh di Scopus. Jadi sampai dengan hari ini bibliometric study paper itu sudah dipublish sebanyak 26.974. Jadi sampai dengan hari ini ruang kita yang ingin menulis artikel literatur review, bibliometrik itu bisa sangat terbuka. Terbukti bahwa sampai dengan hari ini itu sudah ada 26.000 paper yang bicara tentang literatur review dengan bibliometrik. Dan lebih mengerucut lagi, kalau kita bicara hari ini adalah bagaimana penggunaan FOSViewer dalam bibliometrik itu tercatat di 2.974 dokumen, atau hampir 10%-nya dari studi bibliometrik di seluruh dunia itu menggunakan FOSViewer. Dan dalam 3 tahun terakhir, kalau kita lihat trennya yang warna biru, itu bahwa mulai meningkat. Jadi memang FOSViewer itu termasuk salah satu cara baru dalam literatur review, mulai berkembang di 90-an, 2000-an akhir mendekati 2010. Kemudian makin ke sini, kalau kita lihat trennya sejak 2019, 2020, apalagi di era pandemi seperti hari ini, di 2 tahun terakhir peningkatan jumlah publikasi FOSViewer itu tinggi. Terlebih di tahun 2021, data terakhir yang saya ambil, baru bulan Agustus saja, mendekati September ini, sudah di angka 1.080 publikasi. Artinya hampir dipastikan banyak jurnal di seluruh dunia yang terindeks Scopus, yang saya ambil datanya dari Scopus, ini memberikan ruang bagi kita untuk dapat menulis artikel dengan literatur review bibliometrik dengan cara FOSViewer.
Saya katakan cara, kenapa? Karena ada beberapa pendekatan literatur review yang bisa kita gunakan, misalnya dengan HiSET atau dengan beberapa pendekatan lain. Tapi hari ini kita akan khusus bicara tentang post viewer karena menurut saya cara ini relatif lebih bisa kita elaborasi bersama-sama, dan kebetulan softwarenya juga tersedia secara bebas dan bisa di-download, dan bahkan setiap update-nya bisa kita lakukan updating. Berikutnya. Nah, ini tadi disampaikan oleh Mas Vito, jadi terima kasih Mas. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang kali lebar, terima kasih pengantarnya luar biasa. Jadi kita akan bicara di 3 kunci hari ini. Yang pertama adalah fast viewer itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan, fast viewer itu adalah salah satu cara untuk melakukan visualisasi, bibliografi, dataset nanti yang di dalamnya adalah file dari jurnal itu. Biasanya isinya judul, pengarang, penulis, jurnal, publish, kemudian disitasi berapa banyak, kemudian dari mana afiliasi negara penulisnya. Kalau ditanya kegunaannya apa sih Mas, data-data set yang tersedia di dalam sebuah jurnal, itu akan kita lihat bagaimana penggunaannya di belakang secara lebih jelas, nanti akan saya jabarkan satu-satu. Kemudian kata kunci kedua yang menjadi bahan kita hari ini adalah bibliometrik. Bibliometrik memang diperkenalkan oleh teman-teman dari bidang studi perpustakaan. Tetapi pada dasarnya, karena kebetulan background saya adalah public policy, dan pada perkembangan di 1 dekade terakhir, bidang dari bibliometrik itu mulai merambah ke bidang-bidang yang lain. Dalam artian adalah penggunaan di bibliometrik ini juga dapat menggunakan semacam instrumen untuk mengukur tren, kecenderungan, bagaimana bidang ilmu yang sudah banyak didiskusikan dalam jurnal-jurnal internasional. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah misalnya kita bisa melihat juga dari sisi artikel ilmiahnya. Jadi memang tujuan kita mau tidak mau adalah seperti apa penulisannya nanti. Pada akhirnya adalah media ini sebagai alat untuk mengkomunikasikan hasil dari analisis bibliometrik. Jadi kalau kita lihat di beberapa tipe jurnal, itu setidaknya ada 2 tipe jurnal, ada tipe 2 penulisan jurnal yang bisa masuk dalam ranah di fast viewer. Yang pertama itu adalah riset artikel, yang kedua adalah tipe review. Nah, dua jurnal ini akan kita sesuaikan dari scope yang masuk dalam setiap area dari setiap jurnal yang publish tadi. Nah, berikutnya kita coba, Mas. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu. Jadi di depan untuk mematik semangat kita diskusi nanti saya tampilkan ini ada beberapa contoh tulisan yang pernah publish. Kalau nggak dikasih contoh kan dipikir Mas Koko hoax nih ngasih informasi tapi nggak ada yang publish. Bentuk jurnalnya. Ini salah satu jurnal di Elsevier. Kebetulan jurnal ini Q1 bentuk sebelah kanan itu adalah bentuk visualisasinya. Seperti rambut-rambut dan notes ya Mas ya. Iya. Nanti seperti apa kita akan coba baca di dalam sesi-sesi terakhir. Berikutnya Mas. Ini juga di Elsevier bentuknya seperti ini. Tampilannya berikutnya. Ini juga di Sage bisa kelihatan bagaimana misalnya bidang topik. Selalu kita ditanya state of the art-nya seperti apa. Nanti saya bisa tunjukkan beberapa contoh bagaimana mengungkapkan state of the art misalnya. Dari studi, lihat kebaruan studi kamu apa biasanya kata dosen kan. Lalu di mana tingkat kenapa memilih topik ini. Nah, dengan bantuan fast viewer sebenarnya kita bisa melakukannya secara cepat. Seperti apa di belakang. Ini untuk mematik saja. Berikutnya, Mas. Ini juga di bibliometriknya juga termasuk salah satu jurnal Q1 yang saya tampilkan, melihat bagaimana leadership for learning misalnya ini bisa melihat tren, kecenderungan, dan tadi saya bilang state of the art-nya bisa kelihatan. Dari sisi penulisnya siapa sih penulis yang jadi referensi di bidang ini, itu juga bisa membantu kita. Jadi ketika ditanya biasanya dosen, ini siapa tokoh yang berpengaruh, penulis yang berpengaruh di bidang ini ya. Kita bisa lihat dari banyaknya sitasi terhadap si penulis itu. Jadi bentuknya adalah sitasi dari penulis itu. Kalau semakin banyak dia disitasi, artinya dia semakin berpengaruh dalam bidang itu. Umumnya dalam perkembangan bibliometric study seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat. Nah,
ini saya ingin sharing ke Bapak Ibu semua. Jadi kenapa sih fast viewer ataupun Hysets atau yang lain itu penting. Jadi kalau bagi kita yang studi S2 atau studi S3, setidaknya kalau kita bagi para peneliti dan para dosen, tentunya kita harus punya yang namanya researcher tools box. Itu semacam kayak kita jadi montir atau semacam kayak kita expertise, kita harus punya dalam tanda petik, saya selalu mengatakan sebagai mainan. Jadi memang researcher toolbox itu adalah membantu kita untuk mengetahui posisi kita sebagai seorang peneliti. Jadi itu akan membantu kita di area mana sih kita akan bermain. Itu bisa bicaranya pada data collection biasanya, kemudian pada analisis, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan bentuk dari apa yang akan kita sajikan. Nah, selanjutnya adalah berikutnya kita coba lihat. Nah, balik ke step 1. Nah, step 1-nya nggak mau muncul. Jadi untuk data collection biasanya lanjut aja Mas, nggak apa-apa. Nanti saya bacakan. Nah, kayaknya nggak tampil di slide-nya. Nah, di data collection biasanya di sana akan tersedia beberapa tools Bapak Ibu untuk kita melihat. Yang pertama itu adalah bicaranya nanti untuk data collection biasanya kita akan menggunakan beberapa tools dari sumber-sumber literatur review. Bisanya adalah yang pertama analisisnya juga bisa kita menggunakan misalnya dari Scopus kah, atau dari data web science kah, seperti itu. Kemudian dalam standar tools analisisnya itu kita bisa pakai Sheetmap ataupun bisa menggunakan Post Viewer. Dan atau yang umum yang biasa dipakai itu adalah menggunakan Excel yang umum kita lihat. Misalnya juga bisa menggunakan Java atau dengan Python yang bisa kita lihat. Jadi itu dalam step untuk level di analisisnya. Berikutnya, nanti step ketiganya adalah bagaimana kita akan melakukan komunikasi itu. Nah, komunikasi biasanya adalah setelah kita coba mengumpulkan data, kemudian analisis, kepentingan kita untuk melakukan publikasi hari ini biasanya ada di 5 aspek. Aspek yang pertama itu adalah dari visualisasi di presentasi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan presentasi karena tampilan Post Viewer itu lebih eye-catching penampilannya ketika kita melakukan presentasi. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa menggunakan visualisasi itu dan statistiknya dalam riset artikel yang akan kita publish di beberapa media. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan internal project report. Jadi internal project report juga kita bisa isi dengan tampilan dari Post Viewer. Kemudian juga bisa menampilkan dalam bentuk interaktif web database, yang itu juga tersedia di beberapa yang seperti saya contohkan di AIDA. Kemudian yang terakhir adalah kita juga bisa menampilkan di beberapa sosial media. Jadi memang beberapa jurnal internasional juga sekarang mulai tidak hanya melihat pada scientific impact, jadi di sejumlah penerbit internasional seperti Emerald, itu juga sudah melihat bagaimana social impact. Jadi internasional publikasi hari ini tidak hanya melihat di scientific impact itu bicaranya di berapa banyak kutipan ya. Tetapi hari ini juga sudah beralih mulai bergeser ke yang namanya social impact. Nah, social impact ini dilihat adalah karena penggunaan sosial media yang begitu masif di 3 tahun terakhir, maka penerbit seperti Emerald itu melihat kecenderungan orang-orang mulai melihat pembahasan yang lebih sederhana dalam bentuk sosial media. Jadi memang beberapa jurnal publisher itu mulai melihat di social impact-nya. Nah, berikutnya adalah akan kita coba cek. Selanjutnya, Mas. Nah, ini beberapa bentuk case-nya. Jadi tadi yang saya tampilkan, jadi nanti akan muncul state of the art-nya seperti ini. Jadi overview-nya bisa kita lihat. Kalau ditanya bentuknya yang bulat-bulat itu apa? Ya, itu istilahnya kalau di Post Viewer itu adalah notes. Jadi notes-nya itu menunjukkan kalau dia semakin besar, itu semakin banyak topik itu didiskusikan atau dibicarakan dalam jurnal-jurnal internasional. Jadi ini untuk melihatnya, jadi kalau semakin besar, misalnya, oh dia makin besar, itu sudah banyak orang yang mendiskusikan topik terkait dengan hal itu. Dan itu memberikan ruang bagi kita, di mana ruang yang masih jarang didiskusikan.
Ini yang saya katakan tadi sebagai state of the art-nya. Berikutnya, ini juga kita akan bisa melihat kalau kita lihat di sisi kanan bawah Bapak Ibu ya, yang degradasi warna mulai dari biru sampai ke merah itu menunjukkan tingkat dari evolusi dari riset itu. Jadi kita akan melihat topik riset itu kemunculannya seperti apa. Jadi semakin ke sini tuh semakin warnanya merah, oh berarti itu tema-tema yang muncul di tahun-tahun belakangan. Jadi kalau kita melihat kemunculan dia dari sejak awal seperti apa, ini akan membantu kita dalam melihat evolusi dari topik ataupun riset yang sedang dilakukan. Berikutnya. Nah, ini juga di dalam FOSS-Viewer kita dibantu untuk memunculkan bagaimana kolaborasi profilnya. Jadi seseorang peneliti terkoneksi dengan peneliti yang lain, itu akan kita bisa lihat dari FOSS-Viewer juga. Jadi kecenderungannya kolaborasinya kemana sih? Dia nulis bareng atau mensitasi paper siapa, itu akan kelihatan bagaimana profil dari kolaborasinya. Berikutnya. Ini juga melihat positioning dari riset kita terhadap riset yang lain. Jadi tadi hampir sama dengan state of the art. Ini juga bisa membantu. Kita akan menjustifikasi misalnya ke dosennya, positioning riset saya itu ada di sini. Kenapa? Karena bidang ini tuh menjadi satu klaster. Kalau dilihat warnanya sama itu satu klaster ya, satu klaster dengan bidangnya ini. Cara pembacaan nanti saya akan tunjukkan di jurnal yang sudah publish. Berikutnya. Ini juga mulai marak beberapa tahun terakhir, itu juga kita bisa menggunakan data dari media massa. Jadi kita menggunakan pendekatan dengan media massa itu sudah kita bisa lakukan untuk melihat bagaimana news overview-nya, sepertinya isu-isu yang muncul 5 tahun terakhir itu bisa kita lakukan. Juga dengan pendekatan FOSS-Viewer. Berikutnya. Nah, kita akan coba langsung tadi setelah kita lihat, oh ini ya bentuknya. Nah, apa sih sebenarnya FOSS-Viewer itu? Jadi kalau kita lebih mendalami, tadi benar FOSS-Viewer itu adalah software ya, sekali lagi ini software dan dia tersedia bebas. Mas beli nggak? Nggak perlu beli. Bapak Ibu jadi tinggal di-download saja. Bapak Ibu coba ketik ya FOSS-Viewer, ada linknya langsung nanti di-download di sana dan free, tersedia bebas. Bahkan setiap tahun itu atau 3 bulan sekali mereka biasanya ada updating ya, updating beberapa fitur-fitur yang bisa kita lengkapi. Jadi memang dengan FOSS-Viewer ini nanti kita bisa melihat bagaimana data dari jurnalnya, penelitinya, kemudian publikasi secara individunya seperti apa, dan dia bisa membantu kita dalam membuat konstruksi berdasarkan citasi bibliografiknya, kemudian co-citation-nya dan co-authorship hubungannya seperti apa. Jadi ini bermanfaat untuk kita memahami bagaimana dari body of scientific literaturnya bisa kelihatan dari sini nanti. Nah, berikutnya. Kemudian selalu ada yang bertanya juga, dengan FOSS-Viewer kita bisa running data dari mana? Nah, ini menjadi menarik, running data bisa bersumber dari manapun. Yang hari ini akan saya contohkan adalah dengan yang paling mudah adalah dengan Mendeley. Nah, kenapa dengan Mendeley? Dengan Mendeley itu karena memang Bapak Ibu sudah pasti akan tersedia. Jadi Bapak Ibu biasanya diminta, oke, sekarang pakai Mendeley ya semuanya. Nanti datanya tinggal kita PDF-nya kita ekspor ke Mendeley, kemudian kita coba running sederhana di Mendeley. Tetapi selain itu, sebenarnya data dari FOSS-Viewer itu metadatanya bisa kita peroleh dari Scopus. Kemudian bisa dari Dimension, bisa juga dari EBSCO, bisa juga dengan dari PubMed, bisa juga dengan dari Web of Science. Jadi banyak sumber-sumber yang bisa akan kita gunakan. Di beberapa publikasi saya terakhir memang lebih banyak menggunakan data dari Scopus. Kenapa? Karena memang rentan waktu, dimensi waktu itu lebih tersedia di Scopus. Karena memang aksesnya pun tersedia di kantor, kemudian kita bisa menarik data dari sana. Selain itu juga, walaupun kita tidak bisa data Scopus, kita bisa menggunakan kekuatan yang ada di Mendeley. Tetapi kalau yang di Mendeley, jenis analisisnya tidak sebanyak dengan metadata yang tersedia di Scopus. Itu salah satu kekurangan kalau kita menggunakan Mendeley. Tetapi alhamdulillah kemarin Mas Simon menyatakan, iya Mas,
untuk teman-teman Unila kemungkinan bisa dibantu untuk akses Scopusnya. Jadi nanti kita bisa coba cek ya sama-sama. Tapi mungkin tidak hari ini kata Mas Simon, nanti kita coba. Kalau memang ada yang tertarik menggunakan pendekatan ini, Mas Simon, mungkin kita secara khusus untuk teman-teman di Unila ya, kita bisa coba buka kelas yang tidak terlalu banyak, seperti yang saya pernah japri 10-15 orang, secara intens kita coaching tiap minggu untuk sampai minimal jadi sebuah naskah utuh siap submit ke dalam jurnal. Baik, berikutnya kita coba lihat. Nah ini jadi apa saja yang bisa kita running di FOSViewer. Jadi yang pertama itu nanti akan kita lihat adalah network datanya, kemudian bibliographic datanya itu akan kita lihat nih co-authorship-nya seperti apa. Co-authorship-nya itu akan terlihat nih dia dari negara mana yang paling dominan menulis topik itu. Kenapa? Itu untuk melihat kecenderungan. Begitu juga dari mana nih organisasinya, misalnya afiliasi dia dengan institusi mana. Begitu juga misalnya kita bisa lihat nanti co-occurrence-nya, misalnya keyword-nya itu lebih banyak kemana, topiknya tadi notes-nya lebih besar kemana. Jadi termasuk bisa kita lihat state of the art-nya. Jadi citation-nya juga bisa kita lihat berdasarkan dokumen, sumber, author, negaranya juga bisa kita bantu untuk lihat dari data yang ada di FOSViewer. Selanjutnya, nah ini seperti yang saya sampaikan, jadi Bapak Ibu bisa mulai nanti ya, kalau belum download, nanti silakan Bapak Ibu download. Ini saya sudah sediakan, nanti juga ini bisa di-share ke Bapak Ibu semua. Jadi bisa di-download di fosviewer.com downloadnya, ada di sana. Kemudian pastikan Bapak Ibu harus sudah punya Java ya. Jadi rata-rata komputer terbaru itu sudah punya Java. Jadi kalau yang belum punya Java, saya sarankan juga untuk install Java. Jadi dua aplikasi itu yang perlu adalah Java karena dia banyak dalam bentuk grafik dan yang FOSViewer-nya. Jadi kemudian itu. Yang kedua adalah Mendeley desktop-nya plus data, biasanya PDF literatur yang sudah dikumpulkan. Syukur-syukur kalau sudah ada data Scopus-nya. Biasanya kalau data Scopus, kita lebih mudah untuk melakukan running di data Scopus-nya. Dan berikutnya, coba Mas Simon. Nah, langkah pertama, ini kita coba di Scopus ya biasanya. Nah, di Mendeley-nya nanti Scopus kita akan coba tunjukkan di kesempatan yang lain. Nah, dengan Mendeley, biasanya Bapak Ibu yang sudah lihat di Mendeley, biasanya nanti bentuk Mendeley desktop-nya seperti ini. Nah, buat folder terlebih dahulu, kemudian add, cara bikin foldernya sudah ada ya, nanti di-add di sebelah kiri itu, di-add, kemudian data PDF yang sudah kita cari terkait dengan literatur kita cemplungkan ke tengah. Contohnya ini saya bikin folder sesuai dengan studi saya adalah di STI policy, misalnya, saya masukkan ke sana, kemudian dimasukkan semuanya ke sana. Kemudian berikutnya Mas Simon. Nah, langkah berikutnya adalah setelah itu diblok semua, di Ctrl A biasanya diblok semua, kemudian diklik kanan. Ini prosesnya, tahapannya kalau terlalu cepat nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali videonya dan bisa dilihat di manual yang saya berikan ini. Jadi diklik kanan, diekspornya, nanti akan muncul selanjutnya Mas. Nah, akan muncul seperti ini, akan muncul datanya, dia minta akan save, kemudian setelah di-save, data yang bisa di-running ke dalam FOSViewer itu adalah data bentuknya CSV sama data dalam bentuk RIS. Nah, kebetulan yang ada di Mendeley ini, dia akan kita save dalam bentuk RIS. Jadi nanti tolong file name-nya diketik ya, misalnya analisis data, kapan, kemudian berikutnya nanti pilih yang di bawahnya save as type-nya itu langsung ke RIS ya. Nah, nanti data RIS inilah yang dibaca oleh software yang namanya FOSViewer tadi. Nah, paling mudah nanti simpan saja misalnya di desktop untuk latihan. Nah, setelah itu, setelah ada data dalam bentuk RIS, lanjut aja Mas, nggak apa-apa. Setelah ada data bentuk dalam RIS, kita juga sudah download FOSViewer-nya, nanti itu kayak lem ya, kayak pulau bentuknya. Kayak pulau bentuk A itu, jadi FOSViewer-nya klik di sana, Bapak Ibu, dan dia akan muncul layar kosong seperti yang di sebelah kanan bawah. Nah, itu layar kosong sebelah kanan itu artinya kita sudah siap untuk running data. Kalau ditanya, Mas, ini gede nggak? Enggak.
itu sangat kecil ya, bednya itu sangat kecil. Jadi Bapak Ibu nggak akan makan tempat besar di desktop ataupun di laptop Bapak Ibu semua. Ini sangat ringan dan sangat mudah di running pola ini. Nah, berikutnya kita coba lihat. Nah, setelah itu kita akan coba running. Nah, cara runningnya gimana gitu loh. Yang pertama adalah nanti tampilan layar Bapak Ibu seperti yang ada di sini. Kita klik create untuk memulainya. Nah, ada dua pilihan di situ, ada 3, nomor 1, 2, dan 3. Yang di atas itu kita create kalau kita sudah punya map database-nya secara network-nya. Nah, yang saya akan contohkan itu hari ini adalah dengan 2 cara. Cara yang pertama itu adalah yang paling bawah, itu berdasarkan teks data yang kita peroleh dari Mendeley misalnya. Kemudian yang di tengah itu bisa juga map data yang kita peroleh itu dari Scopus database misalnya. Jadi bisa kita lakukan. Nah, kita pilih salah satu, nanti kita coba create, coba klik, coba Mas lanjut aja. Next, setelah itu kita next kan. Nah, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan data dari RIS, nanti kita pilih yang baris ketiga. Jadi kita minta datanya itu dibaca dari reference management files. Nah, di sini juga ada 4 tipe data. Jadi karena kita tadi ngambil datanya dari RIS-nya Mendeley, jadi kita pilih yang nomor 3. Kalau kita mendapatkan data itu dari Scopus, kita akan ambil data yang nomor 2. Nah, karena kita contohkan ini yang paling sederhana, itu adalah dari Mendeley, kita coba ngambil yang nomor 3, setelah itu akan muncul di layar paling atas kanan itu, kita klik di RIS-nya, setelah itu kemudian akan kita cari nih di mana data kita tersedia tadi. Nah, di situ misalnya tadi STI paper, kemudian kita klik OK. Next, Mas. Nah, karena Mendeley itu sangat minimalis tools yang bisa kita analisis, jadi kita hanya bisa melihat dari title dan abstraknya, dari title saja, dari abstrak saja misalnya. Nah, biasanya saya sarankan itu ngambil analisisnya adalah dari title dan abstrak. Setelah itu kita pilih, klik, nanti ada 2, binary counting atau full counting. Untuk analisis yang lebih baik, kita ambil di full counting. Jadi kita klik di full counting, kemudian diklik next. Selanjutnya coba Mas. Nah, di sana akan ada data yang tampil di paling atas. Nah, biasanya dia akan nanya nih, minimum number yang akan kita analisis misalnya yang ketemunya minimum number ini berapa? Dia 10 dokumen atau seperti apa? Jadi kalau kita kelihatan itu ada 3.846 item. Jadi kalau 10 paper dengan pengulangan kata keyword yang sama itu akan ketemu 100 misalnya. Dan ini akan berguna ketika kita melakukan analisis, ketika kita melakukan protokolnya nanti. Nah, kita katakanlah kita ngambil yang 10 ya, jadi nanti akan muncul 100. Nah, setelah muncul 100, kita klik next, dia akan muncul verifikasi dari keyword yang akan divisualkan. Jadi coba kita cek apakah sudah sesuai keywordnya. Kalau sudah sesuai, kita sesuai itu dalam artiannya apa ya Mas Koko? Itu muncul di dalam protokol yang akan kita lihat. Protokolnya apa? Nanti dalam teknik penulisan artikel saya akan tampilkan seperti apa protokol yang kemudian menjadi metode dalam penulisan artikel tersebut. Finish, kita coba lakukan. Lanjut, Mas. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi, dia akan muncul dalam bentuk 3, ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah di network visualization. Tadi yang saya katakan, dia akan muncul dalam bentuk node tadi, dan akan muncul sebagai sebuah cluster. Jadi, keyword-keywordnya tadi, topik risetnya, itu akan kelihatan dia menjadi cluster berapa. Nah, ini pengelompokannya siapa, Mas? Ini dilakukan oleh software, bukan saya. Jadi mesin yang bekerja. Jadi ini cara mesin yang bekerja. Jadi dia mengkategorisasikan berdasarkan cluster yang dilakukan oleh mesin tadi. Ini yang pertama. Selanjutnya coba Mas. Ini juga sama, hanya beda
beda tampilannya. Ini bisa diputar ke atas, bisa putar ke bawah. Selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai evolusi dari studinya. Jadi kita bisa melihat overlay dari visualization. Jadi dari 2015 sampai 2017 misalnya kita bisa lihat nih, oh ternyata bicara tentang inovasi dalam studi STI policy itu marak didiskusikan dan mulai muncul di tahun 2016. Sedangkan topik-topik misalnya seperti sebentar saya nggak kelihatan, seperti policy-nya sendiri, misalnya policy dari sistemnya itu muncul juga di tahun yang sama. Makin ke kuning seperti isu misalnya foresight, seperti isu public private partnership itu muncul di tahun-tahun terakhir yaitu 2017. Jadi pola ini bisa kita lihat untuk melihat bagaimana kemunculan dari topik atau kemunculan dari studi yang kita lihat. Berikutnya, Mas. Nah, ini yang saya katakan sebagai lane tadi, ini akan memunculkan juga untuk bicara state of the art-nya. Jadi semakin kuning warnanya itu menunjukkan bahwa topik itu sudah banyak didiskusikan. Atau tadi dalam tampilan sebelumnya itu dia dalam bentuk note yang lebih besar. Nah, kalau dia note yang lebih besar itu menunjukkan dia sudah jenuh, artinya sudah banyak orang mendiskusikan itu. Jadi kalau ditanya, oh ini gimana? Oh ya, saya ngambil kenapa? Karena state of the art-nya berdasarkan pemetaan dari Fosviewer yang saya lakukan, ini masih jarang didiskusikan. Buktinya apa? Kita bisa menampilkan ini. Jadi isu-isu yang masih warna hijau, yang masih warna redup hijau itu adalah topik yang kayak contoh tadi, public private partnership atau PPP itu masih sangat belum banyak orang bicarakan di dalam jurnal internasional di dalam topik ini. Jadi banyak hal yang bisa kita petakan dan kita bisa membacanya dengan cepat. Saya katakan tadi bisa membacakannya dengan cepat untuk melihat overlay-nya, bisa melihat bagaimana visualisasinya juga, dan yang terakhir adalah density yang kita lihat sebagai pola ini. Berikutnya, Mas. Nah, itu untuk materi ini, tetapi saya akan coba membuka satu paper ya, Mas Simon ya, mohon dibuka. Jadi kalau bilang udah pernah nulis belum? Ini Mas Koko hoax nih, nggak pernah nulis, tapi sosok ngasih materi. Jangan khawatir, saya akan tunjukkan satu paper. Kebetulan ini tahun ini juga publish, dan prosesnya lumayan, Bapak Ibu. Saya nulis bersama dengan Bapak Ibu dosen dari Unpad, kebetulan mereka pembimbing saya. Jadi kita coba tampilkan ya. Yang itu aja Mas, yang jurnal yang Q2 aja Mas. Nggak usah yang nasional, yang Q2 aja. Nah ini. Jadi Bapak Ibu nanti cari saja judulnya adalah Evolutionary Study of Watershed Governance Research di Bibliometric Study. Ini publish di Q2. Alhamdulillah tidak bayar. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, Mas Koko publish di internasional bayar enggak? Sejak saya kenal internasional publikasi, saya tidak pernah bayar. 1 share pun tidak pernah bayar. Kalau ada jurnal minta bayar, itu salah jurnalnya. Karena jurnal internasional yang benar itu dia tidak berbayar. Ya, jadi jurnal internasional itu tidak berbayar. Yang bayar apa, Mas? Yang bayar itu adalah open access. Jadi gitu ya. Jadi jangan salah. Jadi banyak yang salah mengartikan adalah kita masuk jurnal bayar. Tidak. Masuk jurnal itu tidak bayar. Nah, biasanya di jurnal itu ada 2 opsi. Anda mau open access atau Anda tertutup. Kalau Anda mau open access, itu Anda harus bayar. Jadi kita memberi agar paper kita bisa dibayar, bisa dibaca banyak orang, maka open access-nya kita bayar. Kalau kita nggak punya duit, kayak saya misalnya, saya kan miskin, nggak punya duit ya gitu ya, ya sudah gitu loh. Saya nggak open access, jadi kalau orang mau akses, ya silakan bayar gitu loh. Ya sah-sah saja. Jadi kalau kita punya sponsor, biasanya di beberapa kampus Indonesia, contohnya di Unpad itu sudah bisa melakukan pembayaran. Kebetulan jurnal ini, artikel ini tuh terakhir yang saya dapat kabar dari Bu Ida, itu alhamdulillah ini open access, jadi dibayar oleh kampusnya Unpad. Kalau ditanya, Mas, biaya open access-nya berapa? Ya, itu kemarin terakhir, kalau hitungan-hitungan dengan Bu Ida itu sekitar 38 juta. Mahal ya, Mas? Iya. Kan kita yang memberikan akses supaya free, bisa diakses banyak orang. Tapi kalau nggak mau di open access, ya nggak apa-apa. Ini saya coba contohkan ya.
Berikutnya coba Mas turun ke bawah. Kita coba bedah satu-satu apa saja sih bagian dari jurnal itu. Kalau ini standar ya Bapak Ibu, ya standar datanya, kemudian abstraksinya, keywordnya, kemudian berikutnya. Nah, introduction-nya. Nah, jadi kalau di sini ya standar juga Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu menuliskan paper pada umumnya, bercerita tentang bagaimana watershed governance itu, kemudian dia menjadi bagian dari riset yang seperti apa. Nah, kemudian bedanya kalau paper bibliometrik itu kita nggak boleh panjang-panjang ngobrol introduction-nya. Namanya juga intro ya. Intro itu nggak boleh panjang tuh. Jadi yang berikutnya adalah kita langsung ngomong di situ. Studi ini itu lingkupnya apa? Kita bicara langsung. Studi ini adalah analisis bibliometrik karakter dan konten dari papernya. Kemudian berikutnya adalah kita jelaskan itu dia sama setara dengan bidang ilmu yang mana. Coba turun ke bawah, Mas. Kemudian lanjut. Nah, kemudian topiknya, kemudian di sini kita tulis bahwa studi ini penelitinya akan bicara di keyword-nya. Kemudian keyword yang kita gunakan apa? Nah, ini keyword yang kita akan gunakan biasanya watershed governance, rural linkage-nya, kemudian dengan local governance capacity. Jadi 3 kata kunci itu yang kita coba running di dalam yang namanya metadata nanti. Itu bisa bersumber dari apakah tadi yang saya katakan Scopus ataukah data-data literatur yang lain. Coba lanjut, Mas. Nah, ini yang saya sebutkan sebagai protokol. Dan inilah yang menjadi bagian dari metodologi ketika kita menulis artikel. Jadi protokolnya itu biasanya kita katakan misalnya literatur search-nya seperti apa. Kita sampaikan bahwa kita ngambil dari Scopus database. Kapan diambilnya? Mining-nya kapan? Oh, 17 Januari 2021. Time period-nya kapan nih? Oh, semua tahun sampai dengan tahun 2020 misalnya. Mas, boleh nggak saya batasi 10 tahun? Boleh. Tetapi nanti di dalam semacam ini ya protokolnya, kita sebutkan time period-nya kita hanya ngambil 10 tahun. Itu bisa. Kemudian setelah itu tahapannya, ini protokol itu lebih kepada tahapannya. Jadi setelah kita coba ngambil data dari Scopus, kemudian nanti dia akan muncul berapa? Oh, 371 dokumen. Nah, dari 371 dokumen itu kita akan lihat lagi, kita pilahkan dia banyak tuh nanti tipenya. Apakah dia proceeding, apakah dia buku, apakah book chapter, dan dia biasanya kalau di Scopus itu dia ditulis dalam beberapa bahasa. Biasanya itu adalah bahasa yang dikenal secara internasional dan menjadi bahasa PBB. Ada bahasa Cina, kemudian ada bahasa Prancis, Spanyol, dan sebagainya. Nah, kebetulan ketika menulis ini, kami melakukan pembatasan. Apa itu pembatasannya? Pembatasan yang pertama adalah dengan artikel yang hanya dalam bahasa Inggris saja. Mas, boleh, Mas? Boleh. Kan ini protokol yang kita bentuk, dan itu diperbolehkan dalam teknik penulisan ini. Kemudian juga kita akan bicara, misalnya, saya hanya ngambil 4 tipe paper. Yang pertama adalah artikel itu dari jurnal, conference paper itu dari proceeding, book, dan book chapter. 4 itu saja yang saya ambil. Nah, dari pembatasan itu, kemudian akhirnya jadilah 343 paper dokumen ya hasilnya. Nah, dari 343 itu kemudian kita coba lihat tuh berapa artikel dan segala macam. Setelah kita coba lakukan full screening, semua papernya kemarin dibaca oleh tim, biasanya menulis ini secara tim. Makanya kalau nulisnya bibliometriknya sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi biasanya capek Bapak Ibu, karena kita harus coba baca satu-satu, minimal kita tahu nih. Dan biasanya kami di tim itu membagi. Jadi setelah kita lihat dengan pembatasan yang kita berikan tadi, karena kita melihat di watershed governance-nya, kita hanya melihat ada 63 paper ternyata yang relevan. Jadi sekitar 200-an lebih, 280-nya kita keluarkan karena dalam proses full screening. Agak ke bawah, Mas. Nah, kemudian bagaimana literatur analisisnya? Jadi literatur analisisnya itu akan kami lakukan, pertama, itu melihat publikasi tren analisisnya seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana kontribusi dari negara, institusi, dan autornya. Jadi kita lihat mana negara yang paling dominan, mana institusi yang paling dominan, mana autor yang paling dominan. Manfaatnya apa, Mas Koko? Manfaatnya adalah kita tahu, oh ternyata topik-topik ini itu lebih cenderung banyak didiskusikan oleh para peneliti dari negara yang ini loh.
Oh, berarti mereka memang lebih menyukai tema seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kita akan melihat nih, dari jurnal mana sih yang pernah mempublikasikan ini, kemudian bagaimana citasinya. Manfaatnya apa, Mas? Manfaatnya adalah ketika kita akan mencari literatur terkait dengan topik kita akan tahu nanti, oh ternyata jurnal ini yang dominan. Kemudian begitu juga ketika kita akan mempublikasikan jurnal itu, paper kita tadi, oh ternyata ternyata di dalam jurnal ini, di publisher ini, topik ini bisa. Nah, itu bisa menjadi target kita selanjutnya untuk publish ataupun submit paper. Begitu juga akan kita lihat bagaimana nanti coupling analisisnya, yaitu bagaimana tren, dan yang terakhir adalah keyword yang akan mengungkapkan bagaimana tren publikasi dari literatur yang akan kita lihat. Selanjutnya, Mas, coba. Kalau ini cuma wordingnya saja ya, data collection dan metodologi. Jadi apa yang ditulis di atas itu di wording di bawah saja, Bapak Ibu, proses tahapannya. Berikutnya, nah, ini yang saya katakan tadi, bagaimana Watershed Governance publikasi trennya dilakukan mulai dari 2009 sampai dengan terakhir. Jadi ini hanya untuk menggambarkan bagaimana tren dan kecenderungan paper ini muncul. Selanjutnya. Nah, langsung ke tahapan berikutnya adalah kita bicara di riset dan discuss-nya. Nah, ini yang pertama, kita bisa melihat bagaimana afiliasi berdasarkan negaranya. Kemudian, oh kelihatan ternyata teman-teman dari Kanada itu banyak bicara tentang itu. Setelah kita pelajari, oh ya wajar, ternyata memang tata kelola ini juga bisa membuat kita, menjadikan kita penelitinya, oh kalau kita mau bikin studi perbandingan bisa kali ya. Kenapa? Karena ternyata di Kanada memang pada prakteknya adalah tata kelola watersheds-nya itu lebih baik atau punya best practice. Jadi Amerika ini juga bisa menjadi bahan kita untuk melakukan analisis perbandingan biasanya. Selanjutnya, ini tadi saya katakan bagaimana autornya, hubungan autor satu dengan yang lain, kemudian juga nanti kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel, ya biasanya adalah institusinya, total papernya berapa, total autornya berapa, kemudian total citation-nya berapa, dan kita bisa hitung bagaimana quality of paper-nya dari total author dibandingkan dengan total paper. Jadi ini untuk menjelaskan bagaimana kecenderungan dari setiap instansi ataupun institusi universitas yang mempublikasikan top 5 dari tema Watershed Governance-nya. Kemudian kita lihat, Mas, ke bawah. Lanjut. Nah, ini kita wording saja ya Bapak Ibu. Analisisnya itu dari tampilan yang ada di tabel dan gambar biasanya. Ini kemudian, Mas, ini dapat dari mana? Ya itu tadi Bapak Ibu. Ini kita ketahui ya dari metadata dan kita harus bikin satu-satu gitu. Kalau yang muncul di Fast Viewer-nya tadi hanya bulatan-bulatan visualisasi, ini data ini juga kita harus bisa menuliskan kembali dari metadata yang kita peroleh tadi. Selanjutnya coba, Mas. Ini sama, jadi kita bisa melihat jurnal yang paling high citation-nya. Selanjutnya, Mas. Ini berdasarkan penulisnya, siapa penulis yang paling dominan, dia terkait dengan klaster mana. Oh, ternyata rujukan yang paling banyak itu si Parkes dan si Cohen-nya. Jadi lebih banyak di sana, jadi bisa kita lihat seperti itu. Lanjut. Lanjut, Mas. Coba ke bawah. Ada satu yang ingin saya tampilkan tadi terkait dengan karena judulnya tentang evolusi bidang riset ini. Jadi lanjut saja. Kalau ini keywordnya, jadi kita bisa menampilkan keyword tadi seperti apa. Berikutnya. Lanjut, Mas, coba. Nah, ini tadi eye catching ya, karena background-nya bisa diganti putih, bisa diganti hitam, jadi tergantung Bapak Ibu nanti kalau memainkan di visualisasinya. Berikutnya. Nah, ini jadi studi areanya, jadi bisa kita pilih dari 96 ke 2010, topik-topik risetnya seperti ini. Ini tuh manfaatnya apa, Mas Koko? Ini manfaatnya untuk melihat pergeseran riset topik
pada dimensi tertentu, waktu tertentu. Jadi kita memberikan pemahaman lebih mengenai perkembangan dari sebuah ilmu. Lanjut. Nah, ini secara matriks saya juga bikin, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Selanjutnya coba. Ini dari periode yang kedua di 2011 sampai 2015 ada pergeseran, kemudian selanjutnya coba. Nah, ini makin 2016 2020 kelihatan nih ya. Jadi dinamika bidang ini tuh makin ke sini tuh makin banyak Mas. Ya kelihatan bahwa kecenderungannya makin banyak yang membicarakan topik ini. Selanjutnya coba. Kalau dilihat Mas ini tebal banget ya? Enggak sih, karena dia banyak visual ya Bapak Ibu, karena banyak main di visual jadi gambarnya banyak, dan dalam sejumlah jurnal warna terkadang tidak berpengaruh sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ya conclusion-nya ini sederhana saja. Setelah itu literatur yang kita gunakan. Mungkin cukup di sana Mas. Terima kasih Mas Simon ya. Terima kasih sudah membantu saya. Terima kasih, sekian Bapak Ibu, mungkin kita bisa diskusi. Silakan Mas Vito, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Koko ya, Mas Koko saya manggilnya. Mas Koko aja, Mas Vito. Oke, baik, terima kasih. Ya, Mas Koko ya, ini Mas Vito putus ya? Halo. Agak putus-putus Mas Vito, saya nggak dengar. Oh gitu. Halo, cek suara. Ya. Apakah suara saya sudah? Oke, baik. Ya. Baik. Ada trouble teknis tadi. Ya. Kendala teknis. Baik. Baik, terima kasih Mas Koko atas pemaparannya tentang Force Viewer ya. Ini di saat pandemi ini sepertinya agak sulit kita turun lapangan ya kalau dosen-dosen. Jadi ini sangat membantu sekali untuk kita tetap produktif ya, Mas Koko dan Pak Simon. Jadi ini sangat sangat membantu kita untuk tetap produktif. Oke, tadi saya sudah di dalam kolom chat saya sudah menuliskan untuk apabila ada dari para Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang pemaparan Force Viewer tadi. Ini ada beberapa. Apakah dalam menentukan protokol ada standarisasi aturan atau disesuaikan kebutuhan penulis saja? Ini langsung dijawab atau kalau betul Mas. Jadi kalau protokol itu yang tahu adalah tim penulisnya Mas. Jadi kebutuhannya, tahapannya adalah di dalam protokol itu tidak ada standarnya, memang tidak ada standar tertentu, tetapi di dalam dia membedakan dengan bidang yang lain itu seperti itu. Jadi memang kalau dengan pendekatan Force Viewer dengan bibliometrik ini, dari beberapa paper yang sudah pernah saya tulis, protokol itu adalah ngikutin apa yang mau kita lakukan. Jadi tahapan, sebenarnya dia tahapan dalam proses itu. Nah, yang harus disampaikan adalah para reviewer jurnal tahu tuh biasanya kalau di protokolnya agak aneh tuh artinya sebenarnya dia nulisnya bohong. Jadi gitu. Jadi protokol itu adalah membantu kita menceritakan, memberikan gambaran, oh hasil yang ada di bagian belakang itu ditempuh dengan cara-cara semacam ini. Jadi gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita, Mas Vito. Oke, baik. Baik, seperti itu jawabannya Ibu Astani. Mudah-mudahan menjawab Ibu Astani. Kemudian ada lagi dari Ibu Ita Prihantika. Bagaimana mensiasati pada metadata yang terrecord di Mendeley, terutama artikel dari Indonesia yang metadatanya kurang lengkap? Oke, terima kasih. Jadi Bu Ita, kalau di Mendeley itu biasanya metadatanya nggak lengkap. Biasanya kita bisa klik sebelah kanan, itu kalau di Mendeley itu ada sebelah kanan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan klik itu, setelah kita klik artikelnya,
kemudian akan di sebelah kanan itu akan muncul. Nah, yang di sebelah kanan itulah Bapak Ibu isi misalnya. Biasanya kan kalau di Mendeley itu juga kita wajib verifikasi ya, verifikasi dalam artian nggak sepenuhnya kita percaya. Jadi data kayak judul, kemudian penulisnya siapa, tahun berapa, dari judul mana, kemudian abstrak, kemudian kata kunci, itu harus kita isi. Jadi unsur-unsur metadata itu kita harus ngisi sendiri nanti. Itulah sisi lain dari Mendeley yang saya katakan, dia memang, kalau Scopus kan aksesnya berbayar nih, aksesnya berbayar, tetapi kemudahannya semua metadata disediakan, semua tools analisis bisa running well di dalam Mendeley. Tetapi di dalam FOSS-Viewer. Tapi kalau Mendeley itu hanya ada 2, dia bisa kata kunci dan penulis saja. Nah, itulah keterbatasannya. Tetapi saya pernah menulis dengan Mendeley dan itu pun bisa publish kok di Q2. Jadi kalau yang bilang, oh saya sih Mas Koko bukan pakai Scopus, jadi saya nggak bisa publish. Enggak, bukan Scopus atau Mendeley-nya, tetapi adalah bagaimana protokol dan teknik analisis yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Itu rata-rata jurnal internasional melihatnya ke sana. Jadi nggak ada alasan kalau nggak, oh saya nggak punya Scopus, nggak bisa publish. Nggak bisa. Pengalaman saya bisa, bahkan tanpa lihat Scopus, tanpa Mendeley pun, hanya melihatkan analisis itu kita bisa publish di Q2. Di beberapa jurnal Q2 bisa membuat ruang semacam itu. Gitu. Gitu Mas Vito. Oke, baik. Dan menjawab untuk pertanyaan tadi ya. Oh ya, saya ingin menginfokan juga bahwa Bapak Ibu sekalian juga bisa raise hand ya untuk bertanya langsung kepada Mas Koko. Jadi kalau ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung bisa di raise hand saja. Ini banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Saya lihat minta share contoh paper, nanti saya share ke Mas Simon. Jadi kan ada panitia biar saya berikan ke teman-teman di Unila. Jadi saya akan share paper-paper saya sendiri ya. Jadi mohon maaf saya nggak share paper orang nanti takut saya, nanti takut. Nggak boleh kan nge-share paper orang, apalagi nggak open ya. Saya akan share paper saya yang di internasional dan nasional yang memang tersedia secara open access. Kalau open access bisa di-share kemanapun. Jadi tetap ya Bapak Ibu, etika dalam penulisan dan publikasi nggak boleh kita abaikan. Kemudian ada juga nih Mas Vito, saya coba baca, untuk basis data di Indonesia apakah cukup kredibel dan laku di jurnal bereputasi? Laku Mas, saya pernah nulis kok laku Mas itu Mas. Jangan khawatir, laku. Jurnal kredibel kan bisa pakai database dari Sinta, ya gitu ya. Itu kan database ada dari Sinta, kemudian dari Garuda, database dari Garuda itu bisa kita running juga kok. Saya pernah running data dari Garuda. Jadi bisa ya Bapak Ibu. Jadi tergantung yang kita lihat. Kemudian dari ini Mbak Ari Darmas. Ibu Ari. Oh, Ibu Ari Darmastuti, salah satu pengajar. Oh iya, Ibu Ari. Jadi, apakah protokol memungkinkan menepis data? Oh iya, Pak, Bu. Jadi Bu Ari, dalam mengambil kata kunci itu kan kita pakai tekniknya, Bu. Yang tanda petik itu ya. Jadi kita pakai tanda petik di depan dan di belakang. Biasanya kalau kita running data di Scopus, hanya kata yang kita masukkan dalam tanda petik itu yang akan masuk. Jadi kata kunci yang tidak dalam itu tidak akan pernah bisa masuk. Pengalaman saya terakhir seperti itu semua bisa. Termasuk di Google Scholar juga, kalau ngambil informasi di Google Scholar juga bisa kita lakukan semacam itu. Jadi bisa Bu. Jadi dia data-data yang tidak sesuai dengan kata kunci biasanya nggak akan bisa masuk. Oke. Itu Mas Vito, kalau saya lihat ya sudah tidak ada. Mudah-mudahan karena ini temanya juga berkenalan ya, jadi nggak boleh yang berat-berat dulu kata Mas Simon. Jadi berkenalan, jadi kita cek ombak ya Mas Simon ya. Kalau Bapak Ibu di sini nanti ada yang tertarik, nanti Mas Simon dan tim akan bikin coaching klinik khusus ya Mas Simon ya, yang tidak boleh lebih dari 100 pesertanya ya. Nanti kita bikin misalnya cuma 10 orang, tetapi 10 atau 15 orang, tetapi outputnya jelas. Target kita misalnya harus dalam waktu 2 bulan atau dalam waktu 1,5 bulan minimal kita punya satu paper bersama misalnya. Kalau model semacam itu saya mau bantuin coaching sesuai dengan diskusi dengan Mas Simon. Tapi kalau nggak ada seperti itu kita nggak usah lagi ya Mas Simon. Jadi kita bikin targeting Bapak Ibu biar percepatan kita nulis. Saya lebih suka nanti ada grup-grup
di technical coaching yang akan dilakukan oleh teman-teman di Unila ya nanti dari Mas Simon dan tim. Mungkin itu ada lagi. Oke, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, Silakan, ada yang bisa tadi ada yang mau raise hand ya? kolom chat dan bisa sampaikan secara langsung. Alhamdulillah, berarti kalau nggak ada yang bertanya selesai nih Mas Vito. Tinggal kita tunggu Mas Simon untuk bikin coaching kliniknya nih ya. Oke. Langsung action, Mas. Baik. Ya, baik Pak Sripto. Jadi, ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan Pak Sripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Makasih Mas, Pak Kosong. Iya, Pak. Menarik loh Mas, menarik Mas. Dan nggak perlu berkeringat kita. Oh, tetap berkeringat, Pak. Tetap berkeringat, ada prosesnya, Pak. Ya, maksudnya nggak ke lapangan, Mas. Oh, iya. Lapangan, kita mapping data. Ya, kalau bahasa kami orang kuantitatif, Mas. Biasa dengan statistik. Biasanya mapping data, tapi dengan adanya visual ini lebih gampang. Betul, Pak. Betul, Pak. Mempermudah. Cuman kalau sekarang meraba-raba berat, Mas. Saya setuju langsung coaching klinik, Mas. Langsung kita action. Saya kira nanti ada permasalahan nanti ketika kita melakukan. Kalau sekarang kayaknya sih ngeraba-ngeraba, Mas. Betul, Pak. Betul. Masih belum bisa. Kalau nanti action saya kira bisa ketahuan mana yang ada masalah mana. Betul, Pak. Betul. Saya kira itu, Mas ya. Makasih, Mas ya. Makasih, Pak. Mas. Makasih, Pak. Oke. Ampun, Mas. Silakan Mas Vito, tuh udah ditagih tuh Mas Simon, berarti Mas Simon harus atur jadwal ya, gitu ya. Ya, siap. Nanti kita agendakan itu, Pak. Ya. Yo, biasa itu yang kandidat doktor itu, Mas. Ya, berarti ini ya, sudah kenal maka akan semakin ingin tahu ya. Berarti sudah kenal dengan viewer akan semakin ingin tahu ya. Kita lebih dalam gitu. Maka harus ada kegiatan lanjutan seperti. Baik, saya kira mungkin saya kasih sedikit kesimpulan ya Pak Koko, Mas Koko jika diperkenankan. Ya, jadi memanfaatkan big data sebenarnya post viewer ini untuk menentukan tema-tema atau peluang dari yang akan diteliti oleh si peneliti dengan menggunakan tools tadi yang Mas Koko katakan bahwa ada 3 step, antaranya data collection, step pertama, kemudian step kedua, langkah kedua itu analisis, kemudian step ketiga itu mengkomunikasikan melalui visualisasi yang dibuat dari post viewer ini, sehingga kita bisa menemukan kecenderungan atau tren dari sebuah tema penelitian seperti itu. Mungkin teknisnya itu yang agak lebih sulit untuk kita masih meraba ya, masih membayangkan. Nggak apa-apa Mas Vito, nanti di coaching klinik akan lebih banyak diskusi kok secara teknis, karena teman-teman sebelum coaching klinik nanti tadi ya harus download post viewernya, harus download tadi ya Mendeley-nya, kemudian harus download misalnya kalau belum ada Java harus di-download itu. Jadi 3 itu minimal ada dulu. Nanti masalahnya kalau nanti Mas Simon dan saya juga akan coba bantu kalau memang kita bisa coba running data dari Scopus ya Mas Simon ya, kita akan coba gali data dari Scopus. Jadi sama-sama akan kita coba lakukan proses nanti ketika ada saat coaching kliniknya. Jadi kalau dari saya kelihatan sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu sudah banyak tuh pola pembelajaran tentang post viewer. Jadi kalau masih agak ini ya pengen tahu, rasa ingin tahunya tinggi, googling tuh di YouTube tuh banyak tuh, search di YouTube post viewer akan bisa membantu Bapak Ibu semua. Tapi yakinlah teman-teman di Unila, Mas Simon pasti akan buka kelas semacam ini juga, dan kita kalau saya kemarin ngomong harus ada target. Kalau nggak ada target ini susah nih kita ngeceknya ya. Dan langsung bisa wajib submit ya Mas Simon ya, wajib submit, dan kita harus bisa publikasi nih, karena tadi target dari Pak Wakil Dekan harus meningkatkan publikasi bereputasi.
Nanti saya akan coba cari jurnal yang cocok dengan yang sesuai. Ketika coaching klinik kita benar-benar diskusi ya, gitu. Itu kalau dari saya Mas Iman. Baik. Mas Koko, saya ada satu pertanyaan. Apakah reference manajernya hanya Mendeley saja ya? Bagaimana jika Zotero? Apakah Boleh. Tadi tahap-tahapnya sama gitu? Boleh. Tapi saya lebih familiar dengan Mendeley soalnya memang. Kalau saya beberapa ada yang pakai Zotero, tetapi saya lebih familiarnya ke Mendeley. Kenapa? Karena Mendeley menurut saya lebih aplikatif. Oh, Zotero juga Mas? Iya. Kalau membandingkan satu dengan lain kan nggak bisa membandingkan gitu ya. Jadi semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau dari saya sih semua bisa asal dia bisa diekspor ke RIS ya. Nanti kan dokumen yang dibaca di Mendeley, di FOSViewer itu dalam bentuk RIS. Kalau RIS-nya bisa dari Zotero bisa keluar RIS, bisa kita coba running. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi kalau saya terbuka, jadi silahkan menggunakan apapun asal hasil ekspor terakhirnya adalah RIS. Itu yang akan kita gunakan untuk running datanya di FOSViewer. Itu sih kalau dari saya. Mungkin lebih lanjutnya nanti di coaching ya Pak. Iya di coaching itu. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Koko sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu mengenai FOSViewer ini. Sangat berguna ya untuk kita semua gitu, para peneliti. Karena ada kegiatan Tridharma juga ya, seperti itu. Saya kira itu aja dari saya sebagai moderator seminar hari ini. Komentasi dulu, Fir. Kita akan. Oh iya, ya sebelum saya menutup ini, ada baiknya kita untuk berfoto dulu. Ya. Mas Vito langsung mau itu Pak, mau langsung download Mas Simon. Download FOSViewer iya nih. Download FOSViewer Mas Vito. Sabar mau coba. Dodi ini, screenshot Pak Dodi. Oke, siap. Satu. Oke, kepada tolong untuk Bapak Ibu dinyalakan kameranya untuk dokumentasi kegiatan. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Ada beberapa slide. Oke. Slide kedua. Tidak semuanya mungkin ya. Cukup saya karena banyak juga ini, ada 200 ini jadi banyak slide-nya. Mas Koko, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas Bapak Ibu kehadirannya. Ya, baik, terima kasih Mas Vito. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Sukses semua buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya di acara kegiatan seminar dengan judul Perkenalan dengan FOSViewer, Analisis, Visualisasi, dan Usaha Jurnal Literatur Review. Kita mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan bisa tetap produktif. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Simon, Mas Vito, dan Mas Koko. Terima kasih Ibu Aslani, Pak Simon dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih Pak Vito semua. Ada yang lagi magang ikut ya, luar biasa. Terima kasih. Ini udah boleh ini buat kegiatan yang lain, kegiatan PKL. Nanti September kita ada workshop lagi gitu kan. Apa berarti sama? Ya Allah. Workshop lagi ya. Oke, saya live ya buat kegiatan PKL. Saya semua. Mas Vito ini direkam ya. Nah. Nanti upload ke ini. YouTube-nya.